Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Usai ayah sambung minta penyogok dilaporkan. Akhirnya Olivia Natania buka suara bicara tanpa bukti. Nama anak Nia Daniati Olivia Natania belakangan jadi sorotan karena diduga melakukan penipuan. Sejumlah korban yang diiming-imingi modus lolos CPNS pun sampai melapor ke polisi. Kini Olivia Natania melalui kuasa hukum Susanti Agustina akhirnya buka suara soal kasus dugaan penipuan yang menjadi sorotan. Dari keterangan Susanti, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan alat pendukung yang bisa menguatkan penjelasannya. Kami tim kuasa hukum sedang mempersiapkan bukti-bukti, kata Susanti Agustina saat dihubungi wartawan pada Senin 27 September 2021 lalu. Susanti sendiri menyebutkan bahwa pihak OI tidak akan memberikan keterangan tanpa adanya bukti. Nanti kalau sudah ada, kami akan klarifikasi, tutur Susanti. Kita tidak mau berbicara tanpa bukti-bukti otentik, imbuhnya menyampaikan. Diberitakan sebelumnya, anak Nia Daniati bersama suami Rafli Entilaar dilaporkan oleh salah satu korban bernama Keru karena disebut dilakukan iming-iming untuk jadi PNS. Bukan main-main, Olivia disebut telah melakukan tindakan tersebut kepada 225 orang dengan total kerugian korban mencapai 9,5 miliar rupiah. Dilansir dari medan.tribunnews.com, seorang perempuan Parubaya, Agustin, sebelumnya telah muncul dan mengaku sebagai korban pertama bujuk rayu Olivia. Agustin sendiri merupakan mantan guru SMA Olivia yang mengklaim ditawari posisi PNS melalui jalur prestasi. Adapun laporan terhadap anak Nia Daniati itu kini tercatat dengan nomor pelaporan tertanggal 24 September 2021. Baik OI dan RAF dilaporkan dengan dugaan pelanggaran pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dan atau 263 KUHP tentang penipuan, penggelapan dan pemalsuan surat-surat. Penjelasan polisi soal kasus dugaan penipuan oleh anak Nia Daniati. Korban akan diperiksa. Kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang berkedok meloloskan CPNS yang menjerat anak penyanyi lawas Nia Daniati masih diproses di Polda Metro Jaya. Olivia Natania dilaporkan korban penipuan berkedok lolos CPNS di Polda Metro Jaya pada Jumat 24 September 2021 kemarin. Hingga saat ini, tengah polisi masih mempelajari laporan itu yang disebut korbannya mencapai 225 orang. Laporan sudah diterima masih dipelajari, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus di Jakarta pada Senin 27 September 2021. Yusri mengatakan langkah selanjutnya, pihak kepolisian akan memanggil pelapor untuk dimintai klarifikasi. Pemanggilan itu juga sebagai klarifikasi yang diperkuat dengan alat bukti terkait penipuan rekrutmen CPNS. Kita akan mengambil keterangan pelapor dengan membawa bukti-bukti dan saksinya. Masalah penipuan ini, ujar Yusri. Sementara itu, kuasa hukum korban Odi Hudianto mengaku apabila pelapor dipanggil polisi. Odi mengaku hingga kini belum ada panggilan untuk pelapor terkait kasus yang ia dampingi. Belum ada, kami siap membawa bukti-bukti yang memperkuat penipuan itu ada dan dilakukan oleh OI bersama suaminya, ujarnya. Farhad Abbas sebagai mantan suami Nia dan ayah tiri OI memberikan sejumlah saran untuk anak sambungnya tersebut. Menurut Farhad Abbas, OI tak perlu takut dalam menghadapi pelapor yang menyeretnya ke jalur hukum. Sang pengacara menyarankan anak tirinya untuk melaporkan balik orang-orang yang ingin menjadi pegawai negeri sipil atau PNS dengan cara curang.
Kalau judulnya penipuan atau upaya untuk lolos untuk jadi PNS, berarti sebenarnya saling lapor saja. Justru kita bisa laporkan orang-orang yang menyogok atau membayar untuk jadi pegawai negeri. Ini kasusnya memalukan untuk saya, ujar Farhad Abbas, dikutip dari YouTube Trans 7 Lifestyle pada Senin 27 September 2021. Farhad Abbas mengatakan bahwa dirinya turut prihatin dengan permasalahan yang menimpa anak sambungnya itu. Ia bahkan berbesar hati memberikan nasihat jika Oi terbuka dan meminta bantuannya. Mantan suami Nia Daniati ini meminta pihak kepolisian memproses kedua belah pihak agar adil. Selama ini kan gak tahu bisnisnya apa dan dengan siapa dia berbisnis. Tapi kalau judulnya ada kelompok orang yang 200 ingin jadi pegawai negeri sipil, berarti kan membayar. Harusnya pihak polisi memproses saja sekalian, baik calonnya maupun yang ingin jadi pegawai negeri, kata Farhad. Ini adalah contoh yang tidak baik. Saran saya untuk Oi, hadapi saja. Bongkar saja semua siapa yang membayar itu, biar sama-sama dihukum, ujarnya. Belak-belakan, kasus yang tengah menimpa Oi ini disebut Farhad Abbas sebagai kasus yang cukup memalukan. Pasalnya baik pelapor maupun terlapor sama-sama memalukan. Tindak suap untuk menjadi PNS lewat jalur ilegal. Kita bisa melaporkan orang-orang yang menyogok atau membayar untuk jadi pegawai negeri. Jadi sebenarnya kasus sangat memalukan bagi saya, imbuh Farhad Abbas. Sebagai mantan ayah sambung Olivia, Farhad turut prihatin dengan kasus yang menimpa putri sambungnya itu. Ia berharap agar masalah tersebut segera terselesaikan. Tapi sebagai seorang mantan suami dan pernah jadi ayah anak ini, ya saya turut prihatin dan saya berdoa semoga masalah ini cepat terselesai. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.